sejak ada pemotongan transfer ke daerah TKD, kita menghitung mungkin ada daerah yang nggak bisa survive ya, atau uangnya kurang untuk even bayar gaji atau minimum activity. Jadi saya monitor terus setiap daerah di seluruh Indonesia mana yang kira-kira kurang, dan kita hitung mungkin berapa, hampir seluruhnya 490 daerah yang mungkin akan mendapatkan tambahan dana, tapi itu tergantung kepada nanti petunjuk Bapak Presiden seperti apa. Jadi peluangnya ada, tinggal nanti petunjuk Bapak Presiden seperti apa. Nih lihat, 490 Pemda terancam gagal bayar gaji ASN. Buat informasi aja, total Pemda di seluruh Indonesia itu adalah 552. Yang terancam gagal bayar gaji adalah 490. Itu artinya 89% Pemda di seluruh Indonesia terancam gagal membayar gaji ASN. Pertanyaanku, ini apa kalau bukan cacat kelola? Nah, biar kita sama-sama tahu kenapa ini bisa terjadi, ini disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto yang mengakibatkan dana transfer ke daerah itu dipotong. Pemda nggak punya duit. Terus anggarannya kemana? Salah duanya untuk program MBG dan Kopdes. Lucunya lagi, program ini katanya tidak bisa dihentikan gara-gara ini adalah janji politik Prabowo. Men, sejak kapan ambisi pribadi bisa melangkahi konstitusi? Apalagi katanya Kopdes ini berasal dari wangsit. Ini cara mengelola negara macam apa? Dan maksudku mau sampai kapan negara kita secacat kelola ini? Dan anehnya masih banyak yang bela. Come on man, cut that stupid shit. Selamat datang di channel Latan Sani Official. Kritik tajam. Ketika Pemda kehabisan napas, siapa yang menanggung beban? Ada satu pertanyaan besar yang harus dijawab pemerintah. Benarkah ratusan pemerintah daerah sampai tidak mampu membayar gaji ASN akibat tekanan anggaran untuk program MBG dan KDMP? Jika kabar tentang 490 pemerintah daerah yang kesulitan membayar gaji ASN itu benar, maka persoalannya bukan lagi sekedar soal teknis penganggaran. Ini adalah alarm serius tentang bagaimana negara mengelola prioritas keuangannya. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki tujuan yang sangat baik, memperbaiki gizi anak-anak Indonesia dan membangun kualitas sumber daya manusia. Begitu pula Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP memiliki gagasan untuk memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat desa. Tetapi program yang baik tetap harus dijalankan dengan perencanaan anggaran yang sehat. Maka dari itu, ayo kita tonton cuplikan video berikut ini. Menteri Purbaya mengatakan 490 Pemda butuh suntikan dana untuk bayar PNS karena uangnya tidak ada atau kurang. Hal ini disebabkan karena adanya pemotongan dana untuk pemerintah daerah. Namun demikian pemerintah sudah menghitung dan kemungkinan ada peluang, tinggal menunggu keputusan dari Bapak Presiden. Wow, uang negara sampai nggak ada guys. Ini pertanyaannya Pak ya, ini untuk biaya anggaran dan belanja ataukah uangnya tidak ada karena ada sesuatu yang lain, atau uangnya ditanam di tembok? Apapun itu, semoga Bapak dan pemerintah bisa mengatasi semua ini sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Oke, bagaimana pemirsa, menurut pendapat Anda? Silahkan komen di kolom komentar. Pemerintah nggak ada duit. Menteri Keuangan Purbaya sebut 490 pemerintah daerah terancam kesulitan bayar gaji para PNS. Makan tuh efisiensi untuk MBG, makan tuh efisiensi untuk KDMP, akhirnya soro dewe. Tuh, untuk kalian para PNS di pemerintahan daerah, di kabupaten, di kota, di provinsi, kalian hati-hati, terancam nggak bisa digaji. Giliran untuk proyek-proyek ini itu duitnya ada. Giliran untuk naikin gaji hakim 300% ada. Giliran untuk menaikkan
Tukin TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan ada. Mau bayar gaji PNS kesulitan. Makanya Pak, kalau mau bikin program itu diukur kemampuan keuangan negaranya, jangan asal bikin. MBG di mana-mana nggak tepat sasaran, anggarannya 300 triliun lebih, anggaran pendidikan dipangkas 223 triliun. Anggaran untuk KDMP juga 200 triliun lebih. Aduh, buang-buang anggaran. Ya Allah, kasihan ya para PNS. Untuk para PNS, kalian berdoa aja ya, tahajud, sholat duha, agar negara tiba-tiba diturunkan uang dari surga mungkin ya, atau dari neraka, atau dari mana aja lah. Yang penting kalian bisa digaji ya. Udah puas kalian para PNS dengan program pemerintah sekarang? Puas dong. Gak ada duit, ujar Pak Purbaya Menteri Keuangan. 490 Pemda terancam tak mampu bayar PNS. Ulala, luar biasa. Inilah efek dari efisiensi anggaran untuk MBG dan Kopdes. Apa kabar MBG sekarang yang masih banyak sekali buang-buang duit karena apa? Makanannya tak ada, dimakan anak-anak. Paling juga ada berapa orang anak dari setiap sekolah, tapi terbuang-buang. Ditutup rapat beritanya, tak boleh satupun guru yang memposting, ya kan? Tak boleh karena apa? Nanti ketahuan dibuang-buang makanannya. Pintar sekali kalian para asuh, ya kan? Dasar kalian itu. Belum lagi Kopdes, ya kan? Kopdes kipas dengan merek yang sama di Shopee itu sekitar 500, paling mahal yang paling bagusnya itu 1 juta. Merek yang sama bisa berubah 11 juta guys. AC dengan merek yang sama sekitar 2 juta sampai 3 juta, bisa berubah sampai 8 juta. Rak-rak tempat dagangan bisa dihargain 1 juta, 1,5 berubah jadi 2 juta 500. Lala, hebat sekali. Di 80 Kopdes coba berapa puluh triliun, belum lagi barang-barang yang lain. Sangat nggak masuk akal barang-barang yang dibeli. Luar biasa Bapak anggaran yang keluar. Saran saya ya Pak ya, potong tuh anggaran para anggota dewan tuh yang nggak becus kerja, yang kerjanya makan tidur aja kerjanya. Potong tuh anggarannya. Gaji puluhan juta bahkan ratusan juta. Enak sekali, tapi sedikit pun tak ada didengarkan masyarakatnya. Sampai detik ini pun tak ada tuh disahkan undang-undang perampasan harta para koruptor dan hukuman metong buat para koruptor. Tak ada. Tapi kalau undang-undang yang menguntungkan mereka tuh kan, pajak sebentar keluar entah apalah itu macam-macam, ya kan, gampang sekali keluar Pak. Luar biasa memang negeri ini, ya kan. Halo Bapak Presiden Prabowo, katanya Bapak mau lihat rakyatmu tersenyum. Mana Pak senyumannya? Gak ada Pak, yang ada apa Pak? Jeritan para rakyatmu yang miskin Pak, yang berdagang aja di kaki lima diperlakukan seperti binatang sama Satpol PP-mu Pak. Tuh yang terjadi Bapak, ya kan. Para supir-supir diperas ya Pak sama dishubmu, ya kan. Para ladusingmu, ya kan, sama mengintimidasi dan memeras para pengemudi. Pokoknya aparat di negeri ini, ya kan, sama semua kayak apa, binatang. Tuh, gak ada bahagia rakyatmu Pak, ya gak ada, kampret semua Pak. 490 daerah di Indonesia kesulitan membayar ASN-nya sendiri. Kalau daerah saja sudah kehabisan uang, apakah negara ini masih baik-baik saja? Apa yang terjadi? Kalian tahu transfer ke daerah, TKD itu kan dipotong. Sementara dana bagi hasil itu sampai sekarang belum semua daerah itu menerima ratusan, dan itu nilainya puluhan triliun. Dan akibatnya di beberapa daerah P3K itu belum dibayar. Perangkat desa itu sampai berbulan-bulan loh belum terima haknya. Kan Purbaya bilang katanya mau kasih dana tambahan, top up katanya. Duitnya dari mana? Yang terdengar sampai sekarang adalah masih rekonsiliasi menunggu arahan presiden. Coba pikir pakai logika. Konon negara motong TKD daerah, lalu daerah nggak bisa bayar ASN, lalu daerah minta nih ke negara bayarin dong. Nah, negara ini lagi nggak ada duit. Negara itu lagi cari cara gimana buat nutupin masalahnya lagi muncul. Sekarang ini efisiensi atau gali lubang tutup lubang. Lawaknya keren banget.
Ujung-ujungnya kan rakyat yang diperas dengan kaca. Listrik dinaikkan, BBM naik. Nah, biasalah ya. Pegawai rendahan itu mirip rakyat. Kalau negara lagi defisit, mereka gajinya bisa diutang, utang dulu ya. Tapi kalau pejabat nggak bisa. Pejabat itu mau defisit, mau untung, pokoknya setiap bulan tunjangan tuh harus naik. Gaji mereka tuh ratusan hingga miliaran. Dari DPR, menteri, komisaris yang nggak ada gunanya. Karena posisi mereka itu hadiah jabatan. Bahkan mendukung presiden dan wapres kemarin. Belum lagi ego presiden yang menghabiskan uang untuk MBG dan Kopdes yang nggak ngotak. MBG itu apa sih makanannya? Nggak gizi-gizi amat kok, Mr. Presiden. Daripada lo buat MBG dan Kopdes, coba uangnya itu dipakai untuk mengelola sumber daya alam. Itu akan menghasilkan banyak uang. Jadi rakyat nggak perlu lagi lah bayar pajak dan dikejar-kejar seperti ini dan semua harga naik. Jadi kepala negara kok nggak ngerti mana yang prioritas, mana yang enggak. Hanya bisa menyenangkan pendukungnya. Ini nggak beres nih yang kayak begini. Yes, sir. Nanti rakyat demo, dibilang katanya pengen rusuh. Inilah presiden yang kolot, arogan, sombong, dan yang nggak bisa dikasih tahu. Jadi itulah. Jadi kalau semuanya dikelola dengan baik, nggak perlu daerah itu kesulitan buat bayar ASN. ASN juga kerjanya ngapain sih? Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerima. Quran surah An-Nisa ayat 58. Uang negara itu bukan milik penguasa, ya, apalagi dari pajak. Nggak bisa dipakai seenak-enaknya hura-hura oleh para pejabat itu. Itu amanah, dan amanah itu harus disampaikan kepada yang berhak. Paham kan? Jangan sampai pemerintah membuat program besar dengan slogan besar, tetapi kemudian pemerintah daerah dipaksa menanggung konsekuensi fiskalnya. Sebab ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, ASN juga harus dibayar. Pelayanan publik juga harus berjalan. Guru harus menerima gaji, tenaga kesehatan harus dibayar, pegawai administrasi harus mendapatkan haknya. Pemerintah daerah harus tetap memiliki ruang fiskal untuk menjalankan sekolah, rumah sakit, infrastruktur, pelayanan sosial, dan kebutuhan dasar masyarakat. Kalau uang daerah semakin tertekan karena berbagai program nasional, maka pemerintah harus menjelaskan secara terbuka dari mana sebenarnya uangnya. Jangan sampai pemerintah pusat terlihat sangat ambisius menjalankan program nasional, sementara pemerintah daerah justru dipaksa melakukan penghematan sampai kesulitan membayar kewajiban dasarnya. Kalau benar sampai ada daerah yang kesulitan membayar gaji ASN, maka ini harus menjadi bahan evaluasi serius, karena negara tidak boleh menjalankan kebijakan dengan prinsip program pusat jalan dulu, urusan daerah belakangan. Desentralisasi bukan sekedar memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah. Desentralisasi juga membutuhkan kemampuan fiskal agar daerah dapat menjalankan kewajibannya. Yang lebih mengkhawatirkan adalah jika pemerintah daerah kemudian harus memangkas belanja pelayanan publik untuk menutup lubang anggaran. Masyarakat akhirnya menjadi korban. Jalan tidak diperbaiki, fasilitas kesehatan terbengkalai, pelayanan administrasi terganggu, program pembangunan daerah dipangkas, sementara pemerintah pusat terus memperluas program-program baru. Ini bukan berarti MBG atau KDMP harus dihentikan, tapi yang lebih bagus ya memang dihentikan. Menurut saya memang harus dihentikan. Justru pemerintah harus membuktikan bahwa program-program tersebut memiliki desain pembiayaan yang jelas, berkelanjutan, dan tidak mengorbankan kewajiban dasar pemerintah daerah. Program kerakyatan jangan sampai justru menciptakan masalah baru di tingkat daerah. Jangan sampai atas nama pembangunan nasional, daerah kehilangan kemampuan untuk mengurus rakyatnya sendiri. Dan jangan pula menjadikan ASN sebagai pihak yang menanggung akibat dari kebijakan anggaran yang tidak mereka buat. Kalau memang ada masalah fiskal, pemerintah harus terbuka. Berapa daerah yang benar-benar mengalami kesulitan? Apa sebenarnya? Berapa besar beban anggaran yang muncul? Apakah masalahnya benar-benar disebabkan MBG dan KDMP? Atau ada faktor lain, seperti penurunan transfer ke daerah, belanja pegawai yang terlalu besar, lemahnya pendapatan asli daerah, atau buruknya perencanaan anggaran? Semua harus dibuka berdasarkan data, karena angka 450 bukan angka kecil. Jika benar sebanyak itu pemerintah daerah menghadapi persoalan kemampuan membayar gaji, maka yang sedang kita bicarakan bukan lagi masalah 1-2 daerah. Ini masalah tata kelola fiskal nasional. Pemerintah tidak cukup mengatakan bahwa semua program tersebut demi rakyat. Rakyat juga berhak bertanya, apakah cara membiayainya sudah benar? Karena niat baik tidak otomatis membuat kebijakan menjadi baik. Program besar membutuhkan anggaran besar, dan anggaran besar membutuhkan perencanaan yang jauh lebih besar. Jangan sampai pemerintah sibuk mengejar target program, tetapi lupa memastikan pondasi keuangannya tetap kokoh. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan program yang terlihat besar,
Masyarakat membutuhkan pemerintah yang mampu memastikan semua kebutuhan dasar tetap berjalan. MBG boleh berjalan, KDMP boleh berkembang, tetapi jangan sampai gaji ASN tersendat, pelayanan publik terganggu, dan pembangunan daerah dikorbankan. Kalau itu sampai terjadi, maka pemerintah harus berani melakukan evaluasi. Karena ukuran keberhasilan sebuah program bukan hanya beberapa banyak program yang diluncurkan. Ukuran keberhasilannya adalah apakah negara mampu menjalankan semuanya tanpa membuat kewajiban dasar pemerintah menjadi korban. Dan kalau benar ada ratusan daerah yang kesulitan membayar gaji ASN, maka pemerintah tidak boleh defensif. Pemerintah harus menjelaskan, membuka datanya, dan bertanggung jawab. Sebab uang negara bukan milik pemerintah, itu uang rakyat.